Selamat malam Ibu Cian, saya Mika Novita Luciana Pasaribu dari kelas IT 801 kan analisa jurnal studi kasus, pakar diagnosa penyakit gangguan tidur dan metode forward chaining berbasis web di UPTD Puskesmas Telaga Bengkulu. Pada abstrak, jurnal ini menjelaskan tentang pengembangan sistem pakar untuk mendiagnosis gangguan tidur menggunakan metode forward chaining berbasis web. Sistem ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam mendiagnosa awal gangguan tidur dan memberikan solusi yang sesuai. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa tidur memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, fungsi emosional, mental, dan keselamatan manusia. Dalam bab pendahuluan, dijelaskan bahwa kebutuhan hidup memaksa manusia untuk bekerja dan istirahat setelah beraktivitas seharian. Tidur merupakan fase penting dalam kehidupan manusia yang berguna untuk memulihkan kondisi fisik yang sangat lelah. Setiap orang memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda, dan beberapa orang mengalami yang namanya gangguan tidur, karena sebagian besar masyarakat kurang terlatih secara medis. Penulis merancang sebuah sistem pakar berbasis web yang membantu mendiagnosis gangguan tidur dan memberikan sebuah sistem pakar berbasis web yang dapat membantu dan mendiagnosis gangguan tidur dan memberikan solusi terhadap gangguan tidur tersebut. Dan sistem yang digunakan oleh penulis menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL. Untuk struktur sistem pakar tersendiri dalam jurnal ini memaparkan komponen utama dalam struktur sistem pakar yaitu basis pengetahuan, mesin inferensi, working memory, dan antarmuka pemakai. Basis pengetahuan berisi pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Mesin inferensi adalah otak dari sistem pakar yang digunakan untuk melakukan penalaran berdasarkan informasi pada basis pengetahuan. Antarmuka pemakai adalah mekanisme komunikasi antar pengguna dan sistem pakar. Dalam metode forward chaining-nya adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan dalam sistem pakar. Prosesnya dimulai dari premis menuju kepada kesimpulan akhir. Sistem ini akan mencari aturan yang kondisi terdapat dalam memberi kerja dan menjalankan aksi sesuai dengan aturan tersebut. Pemilihan aturan dilakukan berdasarkan strategi penyelesaian konflik. Dan tidur merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Adapun dua tahap tidur yaitu REM, Rapid Eye Movement Sleep, dan non-REM Sleep, yang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dalam metode penelitian jurnal ini digunakan adalah metode waterfall. Tahapan metode waterfall meliputi analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan analisis sistem aktual. Hasil dan program dan pembahasan. Jurnal ini menjelaskan bahwa sistem pakar gangguan tidur yang dikembangkan dapat diakses melalui web http://puskesmas.com. Sistem ini dapat membantu pencegahan dalam gangguan tidur, merupakan atau melalui pengujian sistem yang dilakukan di UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu, diperoleh hasil bahwa fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Kesimpulan dari jurnal ini adalah penulis berhasil mengembangkan sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis gangguan tidur. Sistem ini menggunakan metode forward chaining sebagai metode pengambilan keputusan dan dilengkapi dengan basis pengetahuan yang mencakup berbagai gejala dan penyakit gangguan tidur. Melalui pengujian yang dilakukan di UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu, sistem pakar terbukti berfungsi dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Pengguna dapat mengakses sistem ini melalui web dan menjawab serangkaian pertanyaan terkait gejala tidur yang mereka alami. Berdasarkan jawaban pengguna, sistem akan melakukan penalaran, memberikan diagnosis, serta solusi yang sesuai. Dengan sistem ini juga dapat menjadi referensi bagi tenaga medis dalam menangani pasien gangguan tidur untuk memberikan penanganan yang tepat. Selanjutnya, pengembangan sistem pakar merupakan langkah positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan gangguan tidur, serta memberikan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan mengenal terkait masalah tidur.
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kesehatan. Terima kasih Ibu Chan atas bimbingannya. Mohon maaf jika